Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berbincang dengan Nyarwi Ahmad, pengamat politik dan juga pakar hukum tata negara Aan Eko Widianto. Saya kembali ke Pak Aan dulu. Pak Aan, ini kalau misalnya kemudian mekanisme impeachment kepada RI2 itu dilakukan, apakah di tengah jalan bisa berubah ketika kekuatan atau peta politik di parlemen itu mengalami perubahan? Bisa dibatalkan nggak itu permohonan impeachment itu? Ya bisa, bahkan juga sebenarnya walaupun di DPR ya tetap komposisinya, nanti di MPR pun itu kan juga masih ada campuran dari DPD ini. Betul. Karena MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Nah, itu juga bisa konfigurasinya juga bisa berubah begitu. Ya. Nah, jadi hanya saja kalau sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi mau ditarik juga sudah tidak bisa kalau sudah pemeriksaan ya. Jadi tinggal waktu tadi berjalan 90 hari di MK, kemudian nanti MPR harus memutus dalam waktu 60 hari, ini semua juga harus berjalan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar. Kalau sudah masuk, apakah tetap harus ada putusan, meski kemudian di tengah jalan keinginan untuk impeachment itu dibatalkan begitu, Pak An? Ya. Biasanya di MK kalau sudah masuk lihat masuknya. Kalau masuknya masih tahap awal itu namanya nanti bisa gugur ya. Jadi kalau gugur itu penetapan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi kalau sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara, ini sudah tidak bisa dicabut lagi, sudah langsung bergulir karena sudah ranahnya Mahkamah untuk memeriksa. Tapi kalau masih di tahap awal, ya ini bisa misalnya dengan putusan penetapan tadi gugur begitu. Oke. Putusan itu apakah harus memang putusan menyetujui impeachment, misalnya pemakzulan, atau bisa juga penolakan usulan pemakzulan? Ya, putusan MK itu tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju impeachment, tetapi konteksnya adalah memeriksa apakah pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat itu benar atau tidak. Nah, nanti impeachment atau tidak impeachment itu ranahnya atau wewenang dari MPR. Ya. Jadi secara hukum MK akan memeriksa mengadili soal dugaan yang merupakan pendapat dari DPR terhadap seorang wakil presiden. Ya. Hasil putusannya ini, ya kalau misalnya ini benar ya dugaan dari atau pendapat dari DPR, putusan ini dibawa ke ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, baru di MPR itu akan diputuskan ini diberhentikan atau tidak. Oke. Ya, jadi bisa saja MK itu menyatakan benar terjadi pelanggaran, tapi ternyata oleh MPR dinyatakan tidak diberhentikan. Itu juga sangat mungkin. Tapi apakah MPR wajib hukumnya untuk mendengarkan putusan MK? Ya wajib, karena kan dasar dari keputusan MPR dari putusan MK. Nah, apakah sesuai atau tidak itu wewenangnya MPR. Oke, begini Pak An, mendengarkan putusan MK wajib, tapi mengikuti atau tidak itu haknya MPR kan? Dalam hal ini DPR dan DPD begitu kan? Ya betul. Oh oke. Nah ini menarik Mas Nyarwi. Sebenarnya nggak usah khawatir lah ya. Selama kekuatan politik di DPR masih solid gitu kan. Usulan seperti ini ya jangan dikhawatirkan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya begini, ini kan bola panas yang bergulir ya. Artinya apakah pintunya terbuka apa enggak? Begitu pintu terbuka maka berbagai dinamika itu bisa disulit diprediksi juga. Don? Artinya tadi kan ya kalau hitung-hitungan sekarang DPR, MPR kira-kira masih banyak mayoritas masih bulan supporter. madu. Ya bulan madu supporter Pak Prabowo banyak juga di sana. Pak Prabowo sebagai ketua partai, sebagai presiden. Betul. Gitu ya. Belum koalisi bloknya gitu ya. Mungkin juga masih banyak yang respect ke Pak Jokowi misalnya begitu. Artinya nggak usah dikhawatirkan. Tapi bisa jadi kalau bola itu bergulir lain lagi. Kan gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan bola itu bergulir? Reshuffle atau apa? Ya macam-macam ya. Misalnya kan usulan reshuffle juga salah satunya dari Forum Purnawirawan. Ya reshuffle tadi ada kan gitu. Nah orang-orang atau pihak-pihak misalnya atau bagian posisi kementerian misalnya yang selama ini dinikmati gitu oleh elit-elit di partai koalisi tiba-tiba hilang. Ya. Nah ini juga bisa jadi menjadikan katakanlah kekecewaan dan ikut bermain atau mencari
peluang baru kan gitu. Politik kan selalu seperti itu biasanya. Ujung-ujungnya duit. Bukan duit. Di sini kita ngomong peluang kekuasaan. Iya, akses kekuasaan, akses ekonomi kekuasaan. juga. Ya, itu Jadi bisa UUD jadi. yang dimaksud ini undang dasar asli atau ujung-ujungnya duit sebenarnya? Ya, bisa jadi sebagian ke sana. Contoh tadi eksploitasi sumber daya alam dan seterusnya itu memang UUD kalau itu ya, banyak pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dan bisa menikmati. Tetapi kalau kita ngomong yang aspek ini ya, Don ya, artinya sosok gugatan terhadap impeachment ya terhadap Pak Pres ini bisa melahirkan banyak faksionalisasi dan dinamika politik. Ya, tidak hanya di partai politik, nantinya tidak hanya di MPR, DPR ya, di situ, tapi juga opini yang berkembang di masyarakat. Bisa pro, bisa kontra kan? Jelas. Lebih banyak kemana kira-kira? Ya, dugaan saya gini, kalau berpikir dalam arti hasil pilpres adalah final, ya dukungan sosok wapres sejauh tidak ada pelanggaran hukum yang menjadi dasar impeachment, saya kira banyak yang menolak. Tetapi kalau misalnya ada dasar gitu ya, entah tindakan apapun yang itu dianggap bagian dari standing posisinya cukup memadai untuk impeachment, bisa jadi orang akan mengingat kembali entah dari peristiwa putusan MK gitu ya, atau hal-hal lain yang itu menjadi dasar dari adanya impeachment itu. Ini kan sebenarnya posisi wapres kita ini kan kita tidak melihat cuma Mas Gibrannya kan, tetapi Betul. siapa di balik seorang Gibran Rakabuming Raka. Ya. Kalau misalnya kita memetakan misalnya Istana, kemudian Solo gitu kan, itu kan sekarang semua masih baik-baik saja. Artinya lebih mudah untuk pecah kongsi itu kalau lewat masuknya RI 2, di mana ada Pak Jokowi di belakangnya, begitu kan? Iya, karena begini, upaya mendorong bagaimana Pak Jokowi, katakanlah Pak Prabowo punya jarak ke Pak Jokowi, itu kan saya kira banyak ya kelompok-kelompok. Salah satunya adalah loyalis Pak Prabowo itu sendiri, kan gitu. Yang menginginkan Pak Prabowo itu jauh lebih independen, lebih ini, kira-kira gitu. Tapi kan Pak Prabowo lebih penting untuk mengamankan koalisinya, di mana masih ada Gibran di dalam. Iya, kalau itu kan kita lihat ya, prinsip berpolitik Pak Prabowo salah satu keunikan ya, sejak dia awal bertarung masuk bursa Pilpres, itu kan menggalang pertemanan. Ya, menggalang koalisi. Koalisi dia itu termasuk paling gemuk loh dulu dari era-era Pilpres sebelumnya gitu. Apalagi Pilpres terakhir misalnya, bahkan di sana kan berusaha politik merangkulnya itu lebih dominan dibandingkan berkompetisinya gitu ya. Nah, bahkan pasca kompetisi pun yang kalah pun masih dirangkul. Cak Imin misalnya, ya kan itu kan mantan cawapres masuk juga kan gitu. Itu contoh lah ya. Jadi ini karakteristik Pak Prabowo, tapi di sisi lain tentu ada juga barisan pendukung Pak Prabowo yang menginginkan gitu ya. Ini kan kemenangan Pak Prabowo banyak dikatakan tidak lepas dari tangan Pak Jokowi. Nah, seakan-akan tanpa Pak Jokowi apakah Pak Prabowo bisa menang? Nah, kan gitu pertanyaannya. Nah, kemudian orang juga berpikir lagi, nah bisa nggak sih Pak Prabowo ini misalnya mengelola kekuasaan 100% itu benar-benar tanpa ada bayang-bayang Jokowi di sana. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Karena masih ada namanya Pak Wapres ini, Gibran, yang kita tahu itu putranya Pak Jokowi. Berarti kan gitu. Kalau wapres kita ini biasa-biasa saja, tetap dianggap bayang-bayang Jokowi. Kalau dia aktif, produktif gitu, lebih parah lagi begitu. Baru bikin video aja udah rame kan? Nah, sayangnya begini, Don. Kemunculan Pak Wapres kalau kita lihat ya terkait dengan political brandingnya, itu kadang tidak lepas dari gaya Pak Jokowi. Ya. Yo anak kok Mas Pi. Iya, bukan begini. Contoh gitu ya. Lah pasti dia copy paste lah soal belusuannya iya, gitu tapi kan. kan ada statement dari Pak Gibran yang dulu-dulu kalau ditanya, masih banyak kita tracking ya. Apakah mau ikut bapaknya? Enggak lah, ikut bisnis karena masa saya ikut orang tua terus, itu satu dulu. Enggak, itu contoh gitu ya. Terus banyak sekali lah yang political brandingnya itu yang kemudian dikaitkan sekarang. Inkonsistensi. Itu terkesan inkonsisten, kira-kira gitu. Nah, itu sebenarnya konsisten pada inkonsistensi. Kan politik harus melihat momentum iya, kan. bisa juga orang menafsir. Tapi kan kemudian pada akhirnya kan, misalnya contoh begini, banyak substansi ketika Pak Wapres ini dulu kampanye, termasuk video terakhir, itu kan substansi yang serius, bonus demografi dan lain-lain gitu ya. Ketika debat Pak Wapres juga performanya bagus. Tapi kan ada video-video yang zaman dulu. Mas sukanya apa baca ini? Saya punya baca komik, hobinya begitu. Jadi anak muda kan wajar waktu itu baca komik. Iya, tapi maksud saya siapa yang kemudian menggelindingkan itu lagi? Iya, memori orang kan kemudian melihat diajak ini. untuk balik Iya, masa balik lalu. lagi soal branding dan inkonsistensi dan kualitas.
termasuk saya kira forum purnawirawan juga. Oke, menurut Anda, Mas Gitu. Nyarwi, Pak Prabowo itu lebih penting mengamankan kekuatan politiknya yang gemuk dan solid sekarang ini dalam sebuah koalisi di mana Pak Jokowi ya dalam hal ini direpresentasikan lewat Wapres kita itu ada di dalamnya, atau mendengarkan dan mengamankan forum purnawirawan TNI yang juga di dalamnya ada para loyalisnya Prabowo. Kalau menurut saya ya, politik tanpa fondasi konstitusional itu berbahaya dalam konteks demokrasi Indonesia hari ini. Nah, apa yang dilakukan menurut saya jalur konstitusional itu harus dijaga oleh Pak Prabowo. Kita sudah berdemokrasi nih, kan gitu. Siapapun yang terpilih dia udah sah gitu ya. Kalaulah misalnya tadi ada pintu masuk impeachment dan lain-lain, dasarnya pun juga harus kuat kan gitu. Jadi ini juga harus mengajarkan juga ke masyarakat dalam konteks ini. Orang mungkin boleh kurang puas, boleh nggak 100% menerima. Ya, tapi rule of the game-nya juga harus kita patuhi. Maksudnya nah, apa? Sabar, nanti periode berikutnya pilih yang lebih sesuai dengan keinginan mereka begitu. Nah, itu kan pernah disampaikan beberapa ketua partai kan. Saya misalnya dari PAN bilang Pak Zulhas gitu ya 2029 Pak Prabowo untuk Wapres nanti dulu dibicarakan. Kan ada Ya, seperti itu contohnya kan beberapa contoh seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya dukungan Pak Prabowo ini masih bagus. Tapi membangun fondasi yang kokoh koalisinya itu menurut saya hari ini juga urgen. Mengingat apa? Saya berpikiran tentang politik internasional, tekanan geopolitik, ekonomi dan lain-lain. Itu kalau kita pengen jadi pengaruh kuat di internasional, fondasi politik dalam negerinya juga kokoh. Nah, kita dalam konteks ini ya di tengah hiruk pikuk ini, seandainya ada pun menurut saya juga jalurnya konstitusional. Kenapa? Karena kalau nggak kan jadinya lucu, Don. Ketidakpuasan itu muncul demokrasi ekstraparlementer kan. Dari ini, dari situ ya tuntutan forum ini itu dan lain-lain. Tidak dilarang, silahkan. Ya tidak dilarang, tetapi kemudian kan kita pengennya pembelajaran itu yang mencerdaskan kan. Gitu loh. Ya kalau misalnya kita tidak puas ini ya silakan nanti dievaluasi toh. Oke, kan sebentar. gitu. Sebelum lebih lanjut lagi saya kembali ke Pak An. Bagi Pak An sendiri apa yang bisa Anda sarankan kepada masyarakat kita? Kalau melalui jalur hukum formal, hukum tata negara, tadi opsi-opsi sudah Anda sampaikan. Tetapi di luar itu tentu mungkin sebagai pembelajaran bagi setiap warga negara, apa yang ingin dicapai dari sebuah proses tentu harus melalui jalurnya. Pak An, bagaimana kata kuncinya Anda bisa menyampaikan ini kepada masyarakat? Ya, kita sudah mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Ya, semua yang kita lakukan kalau terkait dengan ketatanegaraan, misalnya aspirasi untuk mengganti, ya itu boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Nah, dalam konteks inilah maka misalnya dalam salah satu sisi forum purnawirawan ingin melakukan penggantian dalam satu tuntutannya terhadap seorang wapres, ya ini harus dibungkus dalam koridor hukum tadi, dalam hukum tata negara gitu loh. Sebagai sebuah aspirasi, ya kita hargai bersama-sama, pasti semua anak bangsa punya aspirasi, punya background pemikiran, mengapa kok perlu diganti begitu. Di samping tadi kalau kita lihat dari 8 butir tuntutan atau permohonan ya kepada presiden, itu kan saya memandang semua anasir-anasirnya adalah minta agar Presiden Prabowo ini adalah presiden yang berdaulat, yang berdiri di kaki sendiri, tidak dalam bayang-bayang kaki presiden yang lain, kan begitu. Nah, mulai dari PSN, kemudian PIK, kemudian soal tambang, soal TKA, ini semua kan semua peninggalan yang lalu. Dan ada yang satu melekat. Nah, satu melekat inilah minta untuk diberhentikan, kan begitu. Nah, bagi saya itu sah-sah saja aspirasi. Dalam sebuah negara demokrasi Pancasila kita, hak untuk menyatakan pendapat itu dilindungi Undang-Undang Dasar. Itulah hak konstitusional. Maka harus disalurkan secara konstitusional. Itu menurut saya. Oke, tetap harus lewat jalur konstitusional. Oke, Mas Nyarwi, terakhir. Dari analisa Anda selama ini tentu kan tidak berjalan sendiri. Pasti ada sponsornya gitu kan. Siapa sponsor utamanya? Atau sponsor tunggal sebenarnya? Ya, saya kira kalau sponsornya itu ya nggak apa ya. Dalam hal ini nggak boleh pakai coro Jawa, harus cara batak tembak langsung. Jadi mereka-mereka ini kan purnawirawan, ya. Saya kira juga kebutuhannya apa sih? Kebutuhan purnawirawan? Ya, artinya dia kan pasti pengen mengidealkan yang baik menurut
pemikirannya. Idealisme ala Purnawirawan. Ya, kira-kira gitu. Kalau mereka disuruh-suruh atau titipan orang, suaranya saya kira enggak. Dan nama-nama ini ya, Pak Tiasno, ya, termasuk salah satunya. Ini luar biasa kritis loh dari era Pak Jokowi segala ini. Betul. Ya, ada banyak ya Pak, yang nama-nama yang masuk sekian ratusan jenderal itu juga saya kira luar biasa kritis Pak Jenderal Sunarko. Artinya gini. Siapa sih yang bisa merintah mereka kan gitu? Iya. Lebih kepada menurut saya itu Tapi siapa yang bisa merintah presiden? Ya, mereka kan melihat bahwa itu dulunya bagian dari komunitas. Iya, tapi kan yang Sehingga membuat perlu disuarakan, kira-kira kan gitu. Tapi kan Anda juga mahfum ya bahwa yang membuat seorang Prabowo jadi presiden tentu ada deal-dealan juga dengan misalnya Pak Jokowi, ya, termasuk mungkin hal-hal yang termaktub dalam 8 poin tadi kan? Iya, tetapi dugaan saya kan tidak secara spesifik. Ya, bahasanya kan gini, namanya bahasa politik itu kan retoris. Komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan. Iya. Nah pertanyaannya kan apakah melanjutkan keseluruhan atau hanya sebagian? Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin ada kontrak politik antara presiden ke-7 dan ke-8, iya kan? Seandainya pun bisa jadi nggak ada, ya berarti nggak detail maksud saya. Ya berarti kan bisa aja melanjutkan itu tidak keseluruhan. Iya, tapi salah satu. Sebagian kan bisa. Tapi tetap saja melanjutkan. Itu retorika kan begitu. Nah, artinya tuntutan-tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan itu dalam banyak hal itu kemudian meredefinisikan lagi sebenarnya arah pemerintahan Pak Prabowo itu harusnya bagaimana. Tadi kan disinggung PIK 2, ya Rempang, PSN, IKN dan seterusnya. Orang kemudian kan itu kan suara. Tolong itu dievaluasi kira-kira Anda gitu. nggak melihat ini sebenarnya adalah bermuara kepada sponsor utamanya Pak Prabowo atau Gerindra tapi lewat Purnawirawan begitu? Saya tidak melihat itu secara langsung ya. Tidak secara langsung, Iya, tapi manfaatnya mendapatkan manfaat secara yang langsung nanti. Yang ketika mendapatkan penguatan dukungan politik nyata ya Gerindra Pak Prabowo pasti jelas. Kan? Iya. Nah, oke. Terakhir nih, lebih memudahkan secara politik. Ini kan kita belum tahu nih bulan Maret sampai kapan gitu kan. Iya. Gerindra mengamankan koalisi yang sekarang ini atau kemudian pecah koalisi tapi PDI Perjuangan masuk dengan syarat-syarat ya kita sudah tahu lah nggak mungkin ada Gibran di wakil presiden. Pertama begini, saya tidak melihat momentum ini momentum terbaik bagi PDI Perjuangan untuk masuk saat ini. Belum. Ya, belum gitu ya. Dan yang kedua juga belum ada justifikasi untuk peristiwa politik yang menjadikan reasoning bagus. Ya, atau kalau itu bisa kuat. diciptakan. Ya, tapi kan Don, sampai hari ini tuh tidak ibarat ritmenya belum, tiba-tiba, belum muncul gitu Iya. loh. Pasti kan mestinya biasanya politik itu ada kejadian tertentu yang kemudian tidak hanya sekali dua kali gitu. Bukannya Anda melihat bahwa ada upaya momentum untuk membuat kejadian-kejadian peristiwa menjadi satu benang merah Betul, ke arah situ? tapi kan itu dorongan dari eksternal. Ya, bukan gini loh. Sasaran tembaknya di sini kan Mas Wapres Pak Gibran. Peristiwanya tidak datang dari sana, kira-kira gitu. Ya, tetapi justru tuntutan dari luar, kira-kira kan gitu. Ya, kan bisa aja orang dalam pakai orang luar kan? Ya, mungkin saja. Tapi kan fakta politik yang kita lihat hari ini secara umum tidak Artinya muncul. semua teori sekarang bisa berkembang, bisa terjadi. Bisa. Politik makanya itu. Ini yang mungkin seringkali tidak disukai teman-teman hukum seperti Pak Aan kan. Kalau sudah berpikir teori konspirasi kan gitu. Makanya Pak Karena Aan ini orangnya peristiwa paling hukum aman itu nih. kan harus berbasis evidence. Sementara Iya. dalam konteks politik seringkali konspirasi pun dianggap bisa masuk akal. Gitu. Jangan-jangan juga diskusi kita konspirasi ya. Makanya paling aman Pak Aan ini ya. Semua berbasis hukum gitu kan. Oke, baik. Pak Aan Eko Widiarto, terima kasih Pak Aan sudah bergabung dan memberikan analisa pada diskusi kita malam ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.